Balik lagi sama kita di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Yuh. Hari kita mau ngomong apa nih? Kita mau bahas yang lagi hits banget di TikTok, Viral. dunia TikTokan dan Instagraman ini. Jadi di Bali tuh emang lagi rame banget turis-turis lokal kan, memang kan. Dan Apa sih, ada Kak, di Bali? Ada apa sih? jadi tuh di Bali itu ada satu beach club yang menurut gue bagus Beach. sih. Beach club. Oke. Itu Del Mar. Oh iya. Cafe Del Mar. Iya, nah ini tuh rame banget. Jadi ada customer yang marah-marah. Sebelumnya divideoin. pernah kesana nggak? Udah pernah. Udah pernah. Tahun Udah baruan pernah di kesana. sana. Belum. Aku pernah juga sama. Sama siapa? Lanjut ya penting. Terus Iya. Orang tuh kalau ditanya jawab loh. Iyalah, Sama siapa? Sama-sama. Kemarin kan bilang kejujuran itu nomor 1 loh. Kejujuran itu yang pertama. Sama teman. Oke, teman ya. Iya, terus katanya di Del Mar ini ada satu pelayan yang katanya hospitality-nya enggak banget sampai akhirnya kayak ribut gitu ya sama customer-nya. Terus jadi ramai banget gitu di TikTok dan muncullah pro and kontra. Coba Oh gimana iya ceritanya? iya. Saya sopan sama kalian. Kamu jangan videoin ya. Aku deh. Silakan kamu tanyain karena ini berjalan. Saya gini-gini di sekolah luar negeri di Cornell. Kamu di siapa? Mohon maaf ya. Karena emang kamu sombong sama orang seperti kalian kayak begini. Model kalian kayak begini, saya bisa nilai kok. Ya, tahu dari sini panggil. Gak apa-apa. Saya ya biasa aja. Kamu kan kamu ya. Alah, kamu. Sebenarnya kalau bisa ada orang bikin anak. No one else. I never knew anyone, okay? This is outrageous. This is outrageous. You're not even quit. You're not even quit. You're not even my quit, okay? Get out from here. You are useless. My God. Mau lihat videonya? Jangan bilang sebenarnya dia katanya silakan. Saya kan seorang gawai ngapain kan? Oh lu tuh nggak takut bayar. Ya, iya. Emang iya. Did you hear that? Did you hear that? See? Jadi kalau yang dari yang kita lihat ya, Ya. kronologi awalnya itu si customer-nya ini mau pindah. Dia pesen daybed tapi dia mau pindah karena beralasan katanya panas. Tapi customer ini apa sih dibilangnya katanya nggak bisa bayar ya. Iya, katanya bilang aja nggak mampu bayar. Nah, oh dia tuh mau pindah tapi dia nggak mau bayar lebih gitu maksudnya. kayaknya kayak gitu ya. Cuman kalau dari video itu tuh cuma ditunjukin dari sisi Customer. iya customernya aja. Karena Dan- customernya videoin si Iya. kliennya kan. Jadi banyak banget yang bilang itu tuh maksudnya ya ini kan dari satu sisi aja. Kita nggak tahu nih dari sisi Masnya tuh kayak gimana. Iya. Karena kan nggak mungkin dong kalau seorang pelayan bisa marah sampai kayak gitu. Kalau dibalik itu nggak ada alasannya. Iya, betul juga sih. Tapi emang kalau di mana ya, di beach club Bali itu biasanya kita harus reservasi dulu daybed. Kalau mau pengen daybed itu tuh susah banget dapetnya karena pasti kayak selalu full gitu loh. Biasanya untuk orang yang pengen tanning kan, daybednya emang buat Panas. Iya. buat tanning. Heeh. Jadi kayak ya kalau nggak mau panas, Iya. karena itu tujuannya. Oh, kebetulan kemarin tuh ya gue ngeliat video di TikTok ada satu kayak video orang gitu, terus ada yang komen gini. Lagian udah tau pesen daybed, tapi nggak mau kena panas. Kalau nggak mau kena panas ke puncak aja sana. Iya, di Bali tuh pasti panas nggak sih sebenarnya? Terus yang komen ini, kalau menurut gue ini komen tuh kan maksudnya dia tuh untuk lucu kan, bukan yang kayak untuk ngebela sana sini. Ini komen tuh sampai diserbu nih yang orang yang komen ini sampai diserbu sampai yang kayak GWS ya buat mbaknya yang ngebelain si pelayannya segala macam. Ya terserah orang sih. Aku juga yang tinggal di ada yang bilang aku juga tinggal di Lombok, kalau kena panas aku minta pindah segala macam. Kasian gak sih malah yang kayak di video itu juga ada kan yang si pelayannya ini tuh disuruh minta maaf dengan Sujud-sujud. cara sujud. Iya. Kalau menurut gue itu udah nggak ini sih. Maksudnya mendingan diselesain dengan cara yang baik, nggak apa-apa harus maksudnya di videoin segala macam nggak sih? Karena benar kata kakak itu si pelayan ini kan dia bilang kan UU ITE itu berjalan. Benar.
Tapi menurut gue ya jadi tuh pernah, jadi ada cerita gue tuh pernah sama temen gue nongkrong di salah satu cafe di Jakarta Selatan yang which is tuh menurut gue expensive, tapi dia tuh gimana ya, jadi kita pesen french fries nih. Nah itu kan Inisial ada nggak inisial? inisial kafenya CK ya. Nggak tahu. Terus Ntar aja. Terus abis itu temen gue dia tuh minta french fries. Outdoor nih, Ini yang di outdoor ya. Oke. Enggak ini Ceka. indoor. yang indoor. Cek apaan? Nanti ya. Dia CK. Oke. Dia ada kan, ada gue, ada temen gue, ada satu lagi, 3 nih kita. Terus aku mau french fries ya Mbak itu. Iya. Terus pesanan gue juga iya ya udah. Nah, pesanan gue ternyata katanya nggak ada. Oh ya udah nggak usah, cancel aja. Gue bilang gitu. Cancel aja. Oh ya udah pesanan gue ya, bukan pesanan dia ya. Katanya pesanan gue pesan nggak ada. Gue pesan apa gitu waktu itu. Terus kata dia ya udah nggak usah, kata gue. Terus yaudah deh saya kesana aja. Terus gue ke bar nih, bukan ke bar, ke tempat yang ada cake-nya gitu. Terus gue lihat cake-nya. Yaudah gue pesen cake di situ. Terus gue makan. Nah itu kan mall kan sekarang tutup jam 8 ya kan. Oh itu mall. Itu di dalam mallnya mall baru gitu deh. Terus terus udah jam 8, ini kan udah jam 8, udah Mbak ini last order ya, mau ada tambahan apa lagi? Ini gue udah cabut nih, pokoknya gue udah cabut. Terus dia bilang, pesanan saya tadi belum datang mana ya? Loh, banyak nggak ada pesan apa? Loh, kan tadi saya pesen nih. Lah saya pikir nggak jadi, kata dia. Jadi si mbaknya bilang, katanya saya pikir nggak jadi. Lah kan itu mbak yang mikir. Iya. Saya mah jadi, kata Iya, dia. iya. Terus? Ya soalnya tadi mbaknya kesana. Lah kan teman saya yang kesana. Saya mah di sini, kata dia. Jadi kayak dia tuh intinya menurut si mbak ini karena gue ke tempat kue kayak gitu melihat untuk ngeliat cake-nya, jadi pesanan ini nggak jadi nih, karena yang gue pesan nggak ada. Tapi kan yang teman gue pesan french fries pasti ada dong, so dia itu emang ada tapi dia nggak input gitu. Terus temen gue tuh udah, dan itu pasti temen gue lapar banget. Terus kata dia gimana sih mbak? Ya udah jadi gimana mbak? Jadi gimana mbak, ini pesanannya nggak saya input. Lah kok nanya saya gimana? Ya gimana kata sih, saya pengen french fries saya, dia bilang. Terus ya udah tinggal bisa, dia bisa bilang kayak ya udah saya bikin lagi ya, atau maaf ya mbak pesanannya nggak ke input, kita kasih komplimen ini ya. Ini tuh enggak, dia tuh yang kayak ya gimana dia ngasih solusi apapun, dan dia nanya ke temen gue ini, which is temen gue kan customer ya. Iya. Terus kayak ya gimana gitu, kan yang salah mbak bukan saya, kata dia. Terus kata dia tapi ini udah mau tutup mbak, kita udah nggak bisa, kita udah tutup, kata dia gitu, udah nggak bisa pesan makanan karena kitchen kita tutup. Loh ya udah kata dia, ya udah saya nggak mau tahu, yang penting saya tadi pesannya kan sebelum kitchen tutup, kata dia gitu. Terus katanya dia terus dia malah ngomong ke temannya datang nih, kenapa mbak ini gila, nggak usah diladenin, sumpah ngomong begitu. Temen gue ngamuk dong, Gila. mbak maksudnya apa, ngatain saya gila. Terus kayak siapa namanya terus contoh ya, saya sendok misalnya. Kenapa jangan saya karyawan ya, kata dia. Ini kan nggak salah temen gue. Oh gitu ya. Maksudnya dia loh yang ngomongin gila. Dia salah kan. Iya. Terus oh gitu ya, oke. Lihat aja temen gue cuma diem. Akhirnya temen gue nggak ngomong banyak apa-apa. Terus temennya si cowok ini, si waiters yang lain, mbak minta maaf ya mbak ya, bisa ini hostnya yang marah-marah kan hostnya, mbak minta maaf ya mbak ya, tadi nggak ke input. That's it gitu loh. Iya, Ya kalau mas kayak kan gitu kalau selesai. minta maaf enak ini sekarang, tadi dia malah ngatain saya gila, kata dia gitu. Orang jelas salah dia yang nggak mau input makanan saya, kata dia. Terus ya udah, akhirnya temen gue nge-review di Google. Terus? Panjang banget. Terus Sampai itu dilihat sama kayaknya sama PR-nya sama marketingnya. Akhirnya marketingnya minta kontak si temen gue ini, terus dia in person minta maaf. Kayak gitu loh. Dan dikasih komplimen. dan kayaknya si hostnya ini kayak dapat kayak dapat skor gitu loh. Iya, kayak gitu deh, dapat hukuman Dapet gitu. skor. Karena tapi emang menurutku tuh fatal banget sih lo ngatain astaga gitu loh. Gue juga pernah sih kayak gitu, tapi gue lebih bukan ke makanan sih. Gue waktu itu lagi nyalon.
kebetulan gue krimbat nih kan. Pokoknya gue krimbat di salah satu salon yang emang banyak orang-orang trainingnya gitu lah di salon itu. Terus mungkin emang dia kayak, ya gue paham sih dia jarang kayak, maksudnya itu mungkin pertama kalinya dia selama training nyalonin yang kayak rambutnya kayak gue gitu loh. Tapi lo nggak berhak untuk ngomongin tentang rambut gue di depan gue-nya, ngerti nggak sih? Yang dimana lo bisik-bisik nih ke temen lo, tapi di depan gue denger loh, maksudnya dia tuh bisik-bisik tuh yang kayak, duh banyak banget nih rambutnya yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak susah nih di ininya kayak gitu-gitu, kayak maksud gue ya emang kalau lo nggak bisa di situ kan ada, maksudnya ada gurunya juga kan, terus lo bisa nanya ke gurunya gimana ya kak caranya atau gimana gitu-gitu. Terus gue tuh dulu pokoknya intinya abis gue mau krimbat itu gue minta dicatok lah. Terus dia ngeluh kayak, nggak bisa nih kalau satu orang gini doang, ini namanya nyiksa gitu-gitu. Dia ngomong begitu. Gue jadi yang kayak, hah? Maksudnya jadi kayak, terus ini salah rambut gue kan? Enggak kan, gitu dong. Sampai akhirnya gue bete, akhirnya gue bilang, saya nggak jadi catok ya, gue bilang gitu kan. Saya cuman, udah saya krimbat aja terus cuci. Selama dicuci pun, rambut gue tuh dicuci tuh beberapa kayak dikeramas itu setelah krimbat tuh nggak pakai sampo. Nggak pakai sampo. Jadi beberapa krim, sampai gue tuh yang kayak, gue tuh udah panas gitu loh, udah marah banget. Sampai akhirnya kayak gue mau balik. Dia tuh jadi ngerjain rambut gue tuh beneran kayak, udah ya, ini gue tuh disuruh pegang sendiri, basah-basahan gitu, gue pegang sendiri, duduk di tempat duduknya. Terus dia bilang, dikeringin nggak? Katanya gitu kan. Kalau dikeringin susah nih nyisir, katanya gitu kan. Gue bilang, nggak usah, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue bayar ke kasir, gue bilang, mbak, yang itu yang lagi training namanya siapa ya? Gue bilang gitu kan. Oh kenapa kak? Katanya gitu. Kakak mau ngasih tip, katanya gitu kan. Oh enggak, saya cuma mau ngomong, lain kali kalau emang dapat customer kayak saya, rambut kayak saya, bisa tanya dulu ke gurunya kali. Gue bilang gitu kan. Terus, oh kenapa kak? Katanya gini segala macam. Gue jelasin dong. Terus dia datang nih, kenapa? Katanya gitu kan. Terus kamu ngomongin rambutnya dia ke orang-orang lain, katanya gitu. Enggak, aku bilang rambut aku bagus segala macemnya. Padahal tuh jelas-jelas dia depan gue, dia ngomong, ini rambutnya susah banget sih dikerimbatin gitu-gitu. Sedih banget gak sih? Dan di situ tuh kayak gue kayak udah terlanjur marah banget, yang bener udah panas banget, dan itu tuh posisinya tuh kasirnya tuh di pintu masuk, yang dimana rame gitu loh, orang-orang jadi pada ngeliatin segala macam. Gue akhirnya untungnya itu pihak salon tuh minta maaf, terus dia tuh kayak ngasih gue voucher, biasanya dia datang lagi segala macam. Pas gue datang tuh kayak selang seminggu gitu dia udah nggak ada sih. Iyalah pasti langsung emang lagi training lagi. Iya, kalau kayak gitu-gitu tuh emang kita mesti ngeliat dari dua pihak nggak sih? Iya. Nah, tapi balik lagi nih ke yang si Cafe Delmar. Delmar ya. Kalau menurut gue personal, awal video itu keluar emang banyak yang pro ke customernya kan, karena emang baru satu sisi nih. Maaf guys. Terus baru satu sisi nih kan yang keluar, jadi kayak gila ini kenapa kok kafe sekelas Delmar nih bisa mempekerjakan karyawan seperti itu yang hospitality-nya buruk dan pelayanannya pokoknya buruk bla bla bla, abis dihujat sampai akhirnya ada yang komen kan, udah mulai nih masuk dari sisi yang baiknya, dari sisi karyawannya. Ternyata emang customernya yang nyolot. Iya emang nyolot, kayak setiap kafe kan punya peraturan bla 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 ya. Jadi kayak ya ini orang ini pelayannya ini bisa ngomong seperti itu ya karena emang udah trigger banget nih, udah banyak banget sabar lah gitu ibaratnya ngadepin customer kayak gitu. Nah pokoknya jadi sampai akhirnya jadi kayak lebih banyak pro ke pelayannya kan. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak bisa membenarkan juga siapa yang salah siapa yang ini. Karena dua-dua tuh punya ininya masing-masing gitu loh. Kalau dari side si customer, emang benar customer itu nggak selalu benar, tapi customer itu harus diperlakukan karena ratu. Emang itu emang benar. Itu salah satu pelajaran di hospitality. Kayak customer lo tuh ya mau mereka salah juga, mau nyebelin apapun emang udah kewajiban lo harus melayani dengan sepenuh hati. Maaf dengan kata-kata kayak gitu. Cuman kita nggak tahu ya ini udah kelewat kayak gimana nih customernya sampai pelayannya itu udah bisa begitu. Dan kalau dari sisi pelayannya, kalau emang dia punya pelayanan yang buruk dan segala macam,
dia nggak bakal lama di situ dan Iya. secara kafe segede Delmar gitu ya, pasti langsung buat klarifikasi nggak? Iya. Iya, Pasti ini nggak ada klarifikasi. Itu nggak Iya. ada. Cafe Del Mar aja tuh masih belum ini kan, masih belum, maksudnya kayak ngomong apa-apa segala macam. Iya, belum kan. ada kalimat, makanya Belum ada apa-apa sih. Karena ternyata masih banyak juga sekarang yang komen, ada juga yang komen, iya nih, apa namanya, dia emang orangnya songong si pelayannya. Tapi di balik itu, saya ini kok warga Bali, kalau ke Cafe Del Mar selalu ketemu sama pelayan ini, malah dia baik, selalu bilang mau difotoin nggak. Jadi kita nggak tahu nih, maka kita nggak bisa ngambil side di sini, guys. kita sebagai customer juga harus tahu sih Iya. kayak Karena- peraturan dari tempat yang kita kunjungin tuh apa, Iya. dan sebelum kita memesan sesuatu itu kita harus tahu dulu ini tuh kita tuh dapat fasilitas jadi kita tuh dapat fasilitas tuh apa aja, Iya. terus kalau misalnya kita mau upgrade kita tuh harus bayar berapa dan segala macam, dan kita juga nggak bisa semau-maunya. Iya. Kayak mau pindah ke sini tapi gue nggak mau bayar, atau enggak gue mau pindah, nggak segampang itu, maksudnya kayak pengunjungnya bukan cuma lu doang gitu. Apalagi Cafe Del Mar tuh rame kan. Iya, Jadi banget. apalagi masa lagi banyak banget nih yang ke Bali. Jadi mungkin susah juga nggak sih kalau untuk tiba-tiba pindah kayak gitu. Dan ini sih dia baru banget ngeluarin statement kayak we would like to express, nih gue Indonesia aja ya. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada semua tamu. Kami ingin menyatakan bahwa kepuasan tamu selalu menjadi prioritas utama kami. Kami berharap para tamu juga selalu mengikuti peraturan dan menghormati staf kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lantai dansa. Tuh, Kata dia gitu. permintaan maaf Jadi aja. ya emang Iya. Kami berharap para tamu juga selalu mengikuti peraturan dan menghormati staf kami, katanya. Berarti kan ada something wrong Iya. sama customer-nya ini kan? Karena emang di akhir itu kita bisa lihat sih dengan cara customernya nyuruh pelayannya ini minta maaf Sujud. dengan cara Iya, sujud, itu udah nggak bener banget Iya, sih. benar. Itu kalau menurut gue itu jahat sih sebenarnya. Maksudnya emang customer itu tuh mesti dijadiin ratu, tapi nggak Nggak dengan harus cara kayak kayak gitu. gitu, Dengan iya. cara sujud tuh sebenarnya udah Lu ngendahin orang banget cuy. iya itu keren. Apalagi dengan cara lu ngevideoin disuruh sujud segala macem, itu kalau menurut gue jahat sih. Gue sih agak bingung ya sama orang-orang yang kalau ada masalah atau problem suka langsung kayak nge-video. Itu tuh menurut gue nggak wise banget sih. tapi kadang bisa wise juga man, jadi ada bukti. Nah. Sebenarnya tergantung kita dari Iya, kondisinya Iya, sih. tergantung ya. Tapi kalau gue better kayak gue nggak akan ngomong baik-baik, nggak minta orang sujud, tapi kayak gue kasih tau keadaannya gue tuh nggak bisa di situ karena karena gue panas dan gue misalnya gue allergic of sinar UVA dan UVB. Iya. Bisa jadi gue Iya. bentuk-bentuk bisa jadi kan. Bisa Bisa jadi. nggak kalau saya pindah gitu. Ya udah kalau misalnya emang di situ udah peraturannya kalau mau pindah di sini ini bayar tetap, ya udah gue akan bayar gitu loh. Kalau emang dia nggak mau dimarah-marah ya berarti lo nggak bisa bayar. Iya Bener. benar. Ya sih. Karena Saja itu. karena emang kalau dari video gitu tuh lu mesti lihat situasi juga sih. Iya. Mesti kalau emang dibalik itu misalnya nih, ini misalnya ya si pelayannya emang dari awal udah songong ke si customernya, lu boleh deh video ceritain kronologinya. Ini kan dia videonya kayak gitu sampai suruh sujud, malah itu video tuh bisa jadi backfire nggak sih? dia? Iya, takutnya malah dia yang dituntut nggak sih? Iya, karena maksudnya sekarang dengan banyaknya pembelaan dari orang-orang yang maksudnya yang mereka tuh mikirnya yang emang dari dua side, nggak cuma side sekarang. customernya aja, malah banyak banget loh yang komen yang kayak bilang hati-hati loh buat mbaknya kayak gini karena muka si pelayan itu terpampang banget. Tapi emang sekarang gue tuh ngeliat kayak orang Indo tuh jadi semakin pintar tau. Pas pertama kali video itu keluar, emang banyak nih yang nge-pro ke customer-nya. Cuman Iya. banyak juga kok yang ngomong, guys sabar dulu ya, kita belum tahu nih sisi dari satunya, jangan mau kepancing, jangan. Banyak juga komen-komen kayak gitu. Iya. Berarti emang kelihatan kayak orang Indo udah lumayan wise Iya, nih. emang Mungkin bener sih. gara-gara si Kim Seun gitu kali ya. Benar sekali. Kan kalau sekarang Keren beritanya loh. udah makin makin. Makanya mulai sekarang tuh kita setiap dapat berita, mau itu sekontroversial apa, tahan dulu. Benar. jangan komen dulu sih. Iya, jangan sebelum komen dulu. pihak yang satunya tuh ngomong dulu sih. Harus sudah jelas nih yang dari pihak ini apa, yang dari pihak ini apa, baru deh kamu buat ini, kamu sih mau ngetik gitu. Karena kan yang rugi kita sendiri juga kalau Iya. misalnya kita kena UITE, kalau misalnya ngomong langsung lapor, terus kita merendahkan satu pihak atau jadi fitnah ke satu pihak kan Iya. backfire-nya ke kita juga. Jadi berhati-hatilah dalam berkomen.
Bener banget sih. Di Apalagi experience sosial media ya. Sekarang Iya. sosial media tuh mesti dipergunakan sebaik mungkin dan seteliti mungkin. Sekarang nggak apa-apa lapor. Iya loh. Benar. Dan jejak media tuh gak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang. Semoga Delmar bisa menyelesaikan masalahnya Iya. dan semoga customernya juga bisa lebih Berhati-hati. berhati-hati lagi. Lebih teliti membaca Iya. peraturan juga Oke. dan menurunkan ego. Baik lagi nih Cel, lo sama Karena siapa gue suka kakak Delmar. Delmar? Baik lagi lo sama siapa? Iya, Lo sampe gak suka iya, gitu sih? Video kita. Jadi gue jadi kayak berpihak ya. Enggak, gue gak berpihak. Pokoknya kita opini. Iya, Opini jadi doang. kita gak ada yang berpihak, kita cuma mau beropini. Terima kasih udah nonton video kita. Sampai ketemu di next video. Bye. Bye-bye.